Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, SH Ternate Jaya. Pemirsa, saya Humas dari cabang Ponorogo. Nah, pemirsa tahu juga cabang Ponorogo itu berkembang sangat pesat. Bahkan ada beberapa puluhan ribu warga yang sudah disahkan. Nah, dalam puluhan ribu warga yang disahkan, pasti ada beberapa tokoh penting kita, saksi sejarah dan perjuangan. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh sejarah cabang Ponorogo. Beliau adalah Kang Mas Yusuf. Selamat siang, Kang Mas. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Benar ya, Kang Mas, penjenengan adalah salah satu saksi sejarah berkembangnya cabang Ponorogo. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga penjenengan juga sebagai ketua cabang Ponorogo di tahun berapa, Kang Mas? Coba monggo diceritakan. Persisnya saya nggak hafal. Iya. Kisaran tahun 1976 sampai dengan 1986 sekitar itu. Tepatnya saya nggak tahu persis, sekitaran tahun itu. Berdirinya mulai 1976. 1975. 75. Berarti jenengan menjabat sebagai ketua cabang mulai itu ya, Kang Mas ya. Cerita singkat Ya. bahwasanya kami bertiga dari Madiun ini, yang pertama Kang Mas Mukirin itu leting 70, itu pegawai PLN. Yang kedua Mas Sudiarto, itu beliaunya leting 70, itu pegawai pajak, kantor pajak. Saya sendiri pengesahan tahun 73 yang kerja di Departemen Kehutanan yang diperbantukan di Perum Perhutanan. Secara kebetulan saja tahun itu beda bulan kami bertiga ini dipindah ke wilayah Ponorogo ini. Karena saya di Madiun dengan beliau berdua saya sangat kental, akhirnya di Ponorogo ini mendirikan suatu kegiatan olahraga bela diri SH Ternate ini. SH Ternate, ya. Namun kalau boleh saya menambahkan, mengungkap sedikit bahwasanya di Ponorogo ini sekitaran tahun 1938 ini sudah ada latihan yang dibawa oleh beliau yang Sutomo Mangkujoyo di era tahun 1938. 38 itu apa, Kang Mas? Perguruan apa? Itu bentuknya perguruan Persaudaraan Setia Hati Ternate yang pusat Madiun. Hanya informasi yang saya dapat, saya gali persisnya berapa orang, dan latihan itu sampai dengan menciptakan suatu jadi warga SH Ternate, ini saya tidak mendapatkan keterangan yang pasti. Nah, berikutnya pada waktu saya mengikuti latihan di SH Ternate Pusat Madiun sampai dengan akhir tingkat putih, pelatihnya satu diantaranya adalah Mas Gunung Sari yang berasal dari Ponorogo. Berarti pelatih jenengan itu Kang Mas Gunung Sari dan beliau berasal dari Ponorogo. Nah, beliaunya menceritakan bahwa di Ponorogo pernah diadakan latihan. Waktu itu yang latih di Madiun juga di Ponorogo. Siswanya tidak dicantumkan sejumlah berapa, hanya sudah sampai di tingkat hijau. Iya, karena zaman dulu mungkin administrasinya belum lengkap, ya Kang Mas ya? Tidak tertib atau tidak tertib, ya. Nah, karena saya salah satu muridnya Mas Gunung Sari, beliaunya itu kan guru sukuan di ST Negeri 12 Madiun. Itu sebelah timurnya asrama Brimob. Nah, karena beliau itu melamar pekerjaan di Pusri, Palembang, dan beliau dipanggil untuk kerja di sana. Akhirnya pekerjaan guru ditinggal, termasuk di Ponorogo yang siswanya sampai dengan tingkat hijau pun ini juga ditinggal. Berarti beliaunya ke sana. Sejak itu tidak ada yang meneruskan latihan yang ada di Ponorogo. Ditinggal ke Palembang itu. Nah, karena itu tadi tahun 75 saya bertiga masuk Ponorogo, otomatis kita mencari kesepakatan. Yang jadi ketua cabang itu Mas Diarto. Wakilnya Mas Mukirin, karena beliau sama-sama leting 70, dan saya 73
sebagai pelatihnya, juga kepentingan yang lain. Ya. Karena sakitnya Mas Diarto ini meninggal. Karena meninggal, otomatis yang meneruskan sebagai ketua cabangnya Mas Mukirin. Karena Mas Mukirin juga dinas di pemerintahan sebagai petugas di PLN, di sana nggak lama alih tugas ke Ngawi. Otomatis saya diberi mandat Mas Mukirin untuk menjadi ketua cabang Ponorogo berikutnya. Dan itu di tahun berapa Kang Mas? Sekitar 76. Sekitar 76. Dan pada waktu itu tahun 77 kami sudah bisa mengesahkan sejumlah 5 orang 5 orang Ponorogo. warga asli Ponorogo. Nah, dalam pengesahan ini ada titipan dari Mas Joko Ndolopo itu Iya. sebanyak 2 orang. Jadi Pak tahun 1977 pengesahannya 7 orang. Nah, itu berlangsung seterusnya demikian. Sedangkan berikutnya saya juga sudah agak lupa. Saya sekitar kalau tidak 85-86 itu sudah pergeseran menjadi ketua cabang. Pengganti saya itu Saudara Sutrisno. Ya, Saudara Sutrisno. Berikutnya lagi diganti, singkatnya saja diganti Saudara Asmuni. Berikutnya lagi ganti Saudara Budi. Ya. Setelah itu yang akhir-akhir ini diganti lagi kembali Saudara Sutrisno. Dengan meninggalnya Dik Tisno, ngadakan perapatan cabang, terpilihlah sekarang ini Dik Komarudin. Untuk tahun ini setelah penggantinya Mas Sutrisno berarti diganti dengan Kang Mas Komarudin. Iya. Oh, iya. Terus tak tambahkan ya. Pada waktu itu banyak juga saudara kita yang membantu merintis keberadaan cabang Ponorogo, antara lain Mas Murjoko yang sekarang jadi ketum. Ya. Mas Ismadi rating 72, ratingnya Mas Murjoko juga. Terus Mas Raharjo rating 73, rating saya. Mas Raharjo ini adiknya Mas Diarto almarhum. Ini perintis juga. Jadi kalau berbicara sejarah, beliau-beliau ini juga termasuk perintis. Tapi kalau yang mendapatkan tugas sebagai ketua cabang antara lain seperti itu. Iya, yang disebutkan penjaringan tadi Iya. satu persatu. Jadi beda perintis, beda ketua cabang. Jadi seorang perintis belum tentu menjabat sebagai ketua cabang. Namun beliau-beliau ini tidak sedikit perannya terhadap organisasi kita di cabang Ponorogo. Andilnya tidak sedikit. Mereka pun juga demikian. Karena di lain itu, saya sekalipun ketua cabang Ponorogo, oleh almarhum Mas Imam, saya juga tugasi bersama Mas Murjoko latihan privat di Ndolopo. Jadi antara Mas Murjoko dengan saya ini sepertinya ya sulit dipisahkan. Antara sejarah Mas Murjoko dengan saya ini dulu gandeng renteng, gocengan kamplok-kamplokan itu wajar aja. Ya, namun masalahnya itu perjalanan tugas tanggung jawab di organisasi inilah yang membedakan. Ya, tidak mengurangi rasa hormat, saya pun juga merasa bangga Mas Murjoko sebagai ketua umum sekarang. Iya. Oke Kang Mas, mungkin buat cabang Ponorogo ada harapan apa untuk kedepannya Kang Mas? Iya, kalau harapan itu tentunya pasti harapan. Yang perlu kita jaga di era sekarang dengan pesatnya organisasi terate sekarang ini yang notabene berkembang, ini selalu ada ketidakcocokan. Nah, tergantung kita saja dalam menyikapi ketidakcocokan bagaimana di antara kita ini juga kita masih dalam satu rumpun. Betul sekali. Ini istilahnya ya kita satu bapak satu ibu. Iya. Setelah kita seperti ini, jadi ini kan perbedaan pendapat kan wajar saja. Namun perbedaan pendapat ini jangan dipakai senjata untuk bermusuhan. Ini yang tidak sesuai ajaran leluhur kita yang dinamakan budi luhur. Budi luhur itu bukan untuk adanya pertentangan jadikan musuhan, bukan itu. Justru pertentangan ini jadikan kita nih semakin kaya pendapat. Semoga nanti Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah kepada kita. Sekalipun kita ini mempunyai rumah tangga sendiri-sendiri, kita tetap dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Itu harapan saya itu.
khususnya di cabang Ponorogo ini. Ya, satu. Karena ajaran di SH Trate itu juga utamanya itu adalah persaudaraan, betul ya Kang Mas? Oke. Terima kasih Kang Mas Yusuf atas informasinya, kilas balik cabang Ponorogo, dan juga terima kasih atas bincang-bincangnya, meluangkan waktu untuk kita semuanya. Belum tutup, pesan saya di semua pihak, saya ini kan namanya manusia tidak luput dari salah dan lupa. Iya. Apabila dalam saya menyampaikan banyak salah dan lupa, ya semua pihak saya mohon kesadarannya untuk memaafkan kesalahan dan kekurangan saya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Kali ini saya mohon pamit undur diri bersama Kang Mas Yusuf. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Humas SH Trate Cabang Ponorogo, Dinda Dwi Hapsari, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, SH Trate Jaya.